Kembali lagi di program Serba-Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV menghadirkan tamu-tamu dan tokoh-tokoh yang istimewa. Dan sore hari ini menemani pemirsa Sultra TV di rumah menyiapkan menu berbuka puasa sudah hadir di studio Profesor Masyhuni. Beliau adalah Rektor Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Aisyah Kota Kendari. Masya Allah Bun, luar biasa ya. Saya itu selalu iri loh dengan kiprah ya muslimah-muslimah yang luar biasa begitu ya. Karena saya belum bisa seperti Bunda. Masya Allah. Profesor loh Bun. Ini saja saya sedang lanjut S2 saya, tapi semangatnya masih kembang kempis gitu ya. Nah saya ingin tahu sih Bun, ini motivasi untuk diri saya sendiri ya, dan juga untuk pemirsa Sultra TV di rumah, untuk sampai ke menjadi gelar atau mendapatkan gelar seorang profesor itu bagaimana sih Bun? Cerita Bunda sendiri mungkin ingin berbagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya profesor masing-masing kita ini ya, apalagi ibu-ibu saya kira semua pada profesor di bidangnya. Profesor di bidangnya ya. Iya, jadi masing-masing itu memang profesor gitu ya, sudah jadi profesor. Pokoknya intinya kita bisa berkarya saja ya, artinya memberikan tentu yang paling bagus itu, yang paling mulia ya, yang paling banyak manfaatnya. Betul. Jadi profesor merupakan salah satu, ya bukan satu-satunya. Iya, salah satu. Tapi kan luar biasa, tidak semua mampu loh Bunda. Ya ada beberapa aturan karena yang bisa kelihatan aturannya, standarnya tentu guru besar ini ya ada. Guru besar. Ya jadi tentu berkarirnya ada tahap demi tahap. Kalau dosen ini diawali dari karir ya PNS, kemudian dalam kita tahu bahwa di dunia pendidikan khususnya dosen ada tridharma yang ini ya, yang kalau di negeri, universitas negeri, perguruan tinggi negeri itu namanya tridharma, tapi kalau di ISTEK ini catur dharma karena ada keislaman itu ya, ada karakter, ada tambahan. Untuk karir ini suatu kelengkapan bahwa selain ilmu kita kita perdalam, tentu ada ilmu yang kita perdalam tadi itu harus diamalkan kepada masyarakat bermanfaat. Maka dalam tridharma itu ada pendidikan, kewajiban kita mendidik di kelas, kemudian ada penelitian untuk pengembangan diri, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat dan penunjang lainnya ya dalam kegiatan. Tentu poin-poin ini harus secara lengkap menyeluruh untuk kegiatan dosen sehingga nanti karyanya lengkap, kemudian bisa menghasilkan karya yang diakui, tentu akhirnya insya Allah kami usulkan menjadi guru besar. Luar biasa, Masya Allah. Karena kita tahu ya Bun, anak-anak nih ya kalau ditanya ya, ada yang cita-cita mau jadi apa? Ada yang mau jawab menjadi dokter, ingin jadi insinyur, dan banyak juga kita tanya mau jadi apa? Mau jadi profesor katanya gitu kan. Jadi tentunya ini adalah profesi yang sudah dikenal juga sama anak-anak. Sampai kalau ditanya mau jadi apa sih, cita-citanya mau jadi profesor gitu. Dan alhamdulillah. Dan saya tuh ngelihat contekan ya Bun, jumlah profesor yang ada di Universitas Halu Oleo sekarang berjumlah 79 orang ya, dengan jumlah dosen 1.200 orang gitu. Nah ini kan 1.200 orang Bun dosen, 79 orang profesor, tentunya ini luar biasa sekali ya. Nah saya ingin tahu sih, kita lebih di segmen yang ketiga kita lebih santai saja berbicara tentang kiprah beliau sebagai pribadi sendiri gitu ya. Tadi kita sudah sangat jelas bagaimana ISTEK, kemudian keunggulannya. Nah sekarang saya ingin mengenal beliau secara lebih personal lagi gitu ya. Nah untuk menjadi seorang profesor perempuan, kemudian menjadi seorang rektor gitu ya di institut yang baru saja melangkah gitu. Memang Bunda dari dulu cita-citanya ingin jadi dosen, ingin jadi profesor, atau di usia berapa Bunda sampai memutuskan untuk bismillah saya menjadi seorang pahlawan tanpa tanda jasa sampai sekarang dimaksimalkan gitu? Untuk jadi cita-citanya gitu Bun? Iya, sepertinya kalau profesor tidak merupakan cita-cita ya, merupakan cita-cita. Untuk pendidik ya, artinya seiring dengan waktu ya, memang yang pas dengan tentu masing-masing kita punya style ya, stylenya jadi pendidik. Kemudian setelah menekuni
Memang kalau salah satu bidang dosen itu sebagai peneliti, jadi alhamdulillah kami juga aktif meneliti, gitu ya. Karena uniknya peneliti bisa bisa menerjemahkan ilmu-ilmu saintik misalnya ya, di lab bagaimana fenomenanya bagaimana gitu ya. Kemudian direnungi bagaimana, kita merenung dan menulis, menghasilkan karya. Jadi kemudian senang sekali kalau karya kita bisa bermanfaat gitu ya, karena itu tadi salah satunya kalau kita tidak punya banyak harta kita bisa wariskan ilmu, tulisan gitu ya. Jadi kalau mendidik di kelas itu seperti kita mendidik anak sendiri, karena itu kata anak bukan cuma lahir dari rahim kita, gitu ya. Jadi hasil didikan kita, makanya sangat senang di kelas. Mungkin mahasiswa-mahasiswa kita juga bisa kita dekati, karena tidak ada anak yang nakal ya, artinya tidak ada yang ini kita tidak dekati, ada yang bodoh, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang bodoh, jadi tidak nakal. Kita ingat diri kita waktu seusia mereka bagaimana, tidak ada langsung sempurna. Itu ya, makanya kita mendidik, mengarahkan, apalagi sekarang zaman digital tentu beda dengan zamannya kita ya. Bagaimana visi kita sama dengan visi mereka, tentu kita mengarahkan saja, membuka wawasan itu supaya mereka survive pada zamannya. Iya, karena beda dengan zamannya kita ya, tantangannya juga beda. Jadi itu selalu menjadi selalu di kelas memberikan wejangan-wejangan pada anak kandung, pada anak didik itu sama. Karena kita nanti kita berharap memang begitu kehidupan, kita berharap kita mendidik anak orang di kelas, anak kita juga dididik sama yang lain pendidiknya, jadi sama saja. Sama saja ya, luar biasa. Dan ini memang perbincangan yang sangat menarik ya Bun. Bunda mungkin sebagai seorang dosen senior ya, pengajar senior, melewati fase-fase di mana mahasiswa-mahasiswa di berbagai maksudnya ada pergeseran zaman gitu ya. Seringkali saya melihat, bahkan kemarin sempat viral mahasiswa yang menghubungi dosennya melalui WA, kemudian kalimatnya yang agak kurang pas gitu. Ini fenomena seperti ini Bunda melihatnya seperti apa? Karena Bunda tentunya sebagai seorang pengajar senior, dosen senior, oh iya mahasiswa zaman dulu begini, mahasiswa zaman sekarang begini gitu ya. Tanggapan Bunda dengan pergeseran nilai dari mahasiswa sendiri bagaimana sih Bun menyikapi? Oh iya, artinya sebenarnya saya secara pribadi bukan ahli banget ya, hanya pengalaman aja. Pengalaman ya. Saya mengambil selalu dari pelajaran itu ke anak saya sendiri ya, artinya saya selalu bersyukur, kita selalu bersyukur di era saya mungkin karena keberhasilan orang tua kita melahirkan kita seperti ini. Jadi kita adalah cerminan ke anak kita. Jadi kalau anak kita bertingkah demikian berarti orang tuanya yang tidak memberikan contoh lah ya. Mungkin contoh dia lihat tapi caranya mendidik, mengarahkan gimana. Saya juga anak saya seperti anak-anak yang lain memang beda ya. Jadi selalu kita pendekatannya membina, mengarahkan. Karena tetap etika diajarkan, karena walaupun bagaimana ini ya zaman, tetap ditegur dengan halus, diarahkan caranya menyampaikan maksud dan tujuan. Itu yang menghubungi ya. Mereka sudah tidak, anak-anak malas menunggu lagi. Iya, betul. Tunggu jam berapa, kita juga dosen tidak bisa memberikan jawaban pasti, karena kalau kita kasih jawaban nanti kita punya kegiatan lain. Jadi kadang di kelas itu kita selalu mengarahkan cara menyampaikan sesuatu WA itu ya. Jadi memang lingkungan keluarga juga menentukan. Jadi tetap kita arahkan, karena maka sebenarnya ini bagusnya sekarang itu budaya sudah meluas, mengglobal ya, tidak ada sekat-sekat. Jadi kita bisa saling melihat mana yang baik dan mana yang perlu mana yang perlu diambil dan mana perlu disaring gitu ya. Jadi insya Allah begitu. Iya. Jadi artinya memang mau tidak mau ya, era transformasi digital, era teknologi informasi yang semakin canggih, itu mau tidak mau juga mempengaruhi karakter daripada mahasiswa ya Bun, tentunya gitu. Dan
ini menjadi PR kita bersama, dan juga tentunya Ibu Profesor juga tetap bagaimanapun secanggih-canggihnya teknologi, semaju apapun zaman, akhlak daripada dan akhlak dan karakter daripada mahasiswa itu sendiri tetap harus terjaga, dan kita sebagai orang tua lah yang harus memberikan contoh, memberikan pendidikan dan menunjukkan pola asuh yang baik terhadap anak-anak kita ya, sehingga kemajuan zaman tidak akan merusak karakter dan akhlak kita. Itu yang menjadi kekhawatiran saya juga sebagai orang tua, Bun ya, karena saya melihat itu tadi beberapa viral mahasiswa yang nggak ada hormatnya gitu ya sama dosennya gitu. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi ya di Kota Kendari, khususnya di Sulawesi Tenggara dan maupun di Indonesia lah, jangan. Mudah-mudahan karakter akhlak daripada mahasiswa kita tetap terjaga. Baik Bunda, tidak terasa ya perbincangan kita sudah harus diakhiri, padahal saya lagi masih banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Profesor. Lebih lengkapnya jangan salah loh ya, saya ingin menjelaskan Profesor Dr. Hajah Masuni MSI, Masya Allah luar biasa. Ini perlu perjuangan loh untuk sampai di tahap ini ya Bun. Alhamdulillah. Dan mungkin di segmen terakhir ini ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Ibu Profesor kepada pemirsa Sultra TV di rumah, disilahkan. Ya, terima kasih. Di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan 1443 Hijriah, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga ibadah kita menjadikan kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Hadir di Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari, ISTEK, Institut Sains, Teknologi, dan Kesehatan Aisyah Kendari. Mari membesarkan ISTEK bersama untuk kemajuan masyarakat Sulawesi Tenggara, untuk mencerdaskan generasi muda. Di ISTEK mempunyai program studi, insya Allah bisa dan akan menjadi peluang besar untuk mengisi lapangan kerja di daerah Sulawesi Tenggara ini. Ada prodi kimia, prodi teknologi informasi, dan administrasi rumah sakit. Insya Allah sistem pendidikan yang diterapkan di ISTEK AK ini, Aisyah Kendari ini, insya Allah berbasis akreditasi nasional, merupakan sistem penyelenggaraan perguruan tinggi berkemajuan, berkarakter Islami, berbasis IPTEX dan wawasan lingkungan. Mari bersama maju mencerdaskan bangsa Indonesia dan berakhlak mulia. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak. Luar biasa closing statement yang sangat Masya Allah ya, sudah disampaikan oleh Profesor kepada pemirsa Sultra TV di rumah. Dan hayu mari jangan ragu lagi untuk teman-teman pemirsa Sultra TV di rumah yang ingin menjadi pakar ahli di bidang sains, teknologi, dan tadi kesehatan, administrasi rumah sakit, segera mendaftarkan diri ke Institut Sains, Teknologi, dan Kesehatan Aisyah Kota Kendari. Baiklah, terima kasih sekali lagi Bu Prof. Sama-sama. Terima kasih pemirsa Sultra TV di rumah yang senantiasa setia menonton tayangan kami, dan insya Allah besok akan kembali lagi dengan tamu istimewa lainnya. Mawar Rusulia pamit, tetap di Serba Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya nama, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan-Mu,
saat kau limpahkan karuniamu, dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bersujud. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat kau limpahkan karuniamu, dalam sunyi aku beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat kau limpahkan karuniamu, dalam sunyi aku